Selanjutnya ini part 2 ya. Selanjutnya part 2. Kita nonton dulu. Siapa yang masih ingat kalau waktu itu Mimin pernah bahas game-game tower yang mempunyai misteri dan rahasia di balik gamenya. Kali ini Mimin akan bahas lagi beberapa gamenya. Tapi jangan lupa kalian list gamenya dan kalian mainin kalau kalian berani ya. Jadi tonton videonya sampai habis, tapi pastiin dulu kalian like videonya sampai 6.000. Like why? Yang mengirim pertemanan ke akun Roblox kalian. Alamak. Help. Tolong. Ready yourself. Ready. Alamak, itu peta-peta. Gambar. Hacker. Dalah. Oke, halo teman-teman Roblox dan Miminers. Selamat malam dan selamat datang kembali di video creepypasta Roblox. Di video kali ini, sesuai dengan requestan kalian Miminers yang mau Mimin bahas tentang game-game seram lagi. Kali ini Mimin bakal lanjutin cari game-game tower mana aja yang punya sisi gelap di balik keseruan gamenya. Dengan tag di Instagram @roblox.indonesia, terkirim ke grup Discord Miminers, karena nanti bakalan Mimin taruh di setiap video-video Mimin. Yaudah, daripada kelamaan, let's go. Waktu itu kita baru nemuin satu lihat aja ini di bagian atas towernya, tapi ternyata ada yang baru nih. Sekarang ini gamenya udah diupdate dan ternyata masih ada beberapa misteri yang belum kita pecahin. Seperti sebelum kita masuk ke dalam gamenya, kalian bisa lihat di deskripsi gamenya kalau sekilas gak ada yang aneh dengan kalimat-kalimatnya. Tapi kalau kalian lebih teliti lagi, kalian bisa cek kalau ada beberapa huruf yang dijadikan kapital, padahal itu bukan di awal kalimat, seperti disengaja. Dan kalau kalian susun semua huruf-huruf tadi, maka akan membentuk kalimat Wear my wig, see my vision, help, yang artinya pakai wigku untuk melihat penglihatanku, tolong. Siapa yang meminta pertolongan di dalam game ini? Oke, kita lanjut masuk ke dalam game. Di bagian lobby, sebelum kalian mulai naik towernya, kalian bisa bertemu dengan seorang NPC perempuan bernama Crystal. Dan kalau kalian ajak interaksi, dia akan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari tower ini. Dan berterima kasih sudah mau main di game tower ini. Tapi lagi-lagi, huruf-huruf di kalimat itu ada yang aneh. Banyak terselip huruf-huruf kapital di tengah-tengahnya. Dan kalau disusun, maka akan membentuk It's not me, be careful. Itu artinya, itu bukan aku, hati-hati. Jadi, apakah kristal ini bukanlah kristal yang asli? Lalu, di mana kristal yang asli? Oke, kita lanjut misterinya ya. Di penjara kali ya. Berjalan ke arah sini, kalian akan menemukan sisi tembus yang akan mengarahkan kalian menuju gravity coil gratis. Oh, ini aku udah tahu. Dapat tamparan nih. Yang menuju komponen lainnya dan alamak. masuk ke sisi gelap dari game ini. Di situ akan terlihat ada sebuah surat dan foto keluarga di depannya, juga sebuah gunting. Surat itu isinya adalah Not all hands that pull you close mean to hold you safe. Dalam bahasa Indonesianya berarti tidak semua tangan yang mendekapmu bermaksud untuk menjagamu tetap aman. Di foto itu kalian bisa lihat kalau foto keluarga ini ada satu anak yang sedih di antara anggota keluarga lainnya. Apakah ini pesan dari Crystal? Dan kalau kalian klik foto itu, maka nanti kalian akan telepon ke map lain, yaitu latar dari foto keluarga tadi. Di dalam rumah itu, kalian bisa menemukan lagi sebuah surat yang kali ini isinya tentang keluh kesah seseorang yang terbuang dari foto keluarganya sendiri. Dan Kristal ini adalah orang yang sama atau mereka orang berbeda. Namun ternyata di balik tembok itu ada foto keluarga berisi bertiga, di mana satu orang yaitu kan ini senyum tadi sudah terpotong dari foto itu, dan di bawahnya ada sandi Morse. Kenapa beda banget? Beda banget. Ini pesan dari Kristal. Tadi kan ada ini ya, ada 4. Sekarang 3. Kalian klik foto itu. Jadi 3. Revenge atau balas dendam. Nah, itu dia misteri dari game yang tadi. Aneh. Mimin bakal coba cari lagi misteri di tempat lain karena lore dari game Full Hair Tower ternyata belum selesai. Kalau kalian pergi ke sebelah kanan di lobby, kalian akan kembali menemukan tembok yang bisa kalian tembus yang mengarahkan kalian ke Rainbow Carpet. Tapi bukan yang mendapatkan item itu, player akan diserang dengan suara yang lumayan berisik dan terkikis. Nah, di hacknya iklan.
Again, that loud sound will happen. There's a ton of question marks in here. Sekarang kita akan gabungin dengan misteri yang waktu itu Mimin udah bahas di video sebelumnya. Ketika kalian masuk ke ruangan tersembunyi di atas dan kalian klik wiki-nya, kalian akan pindah ke map vision. Kalian ingatkan dengan pesan tersembunyi di awal tadi kalau seseorang meminta kita untuk memakai wiki-nya supaya kita bisa melihat vision-nya. Kalian akan spawn di dalam labirin yang lumayan mengerikan dengan banyak wig yang bisa kalian temukan di sana. Tapi kemudian, map akan berubah menjadi merah dan ada detik yang berjalan mundur dari angka 100. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya ketika timer itu habis, kita belum ada yang tahu. Karena misteri selanjutnya belum dirilis lagi oleh developer dari game ini. Nah, siapa yang gak sabar untuk mencari misteri dari game yang satu ini? Coba kasih tahu Mimin di kolom komentar. Tapi kayaknya Mimin jadi gak fokus ya buat mainin game towernya. Malah Mimin gak peduli sama game towernya. Malah yang Mimin peduli adalah misteri di balik gamenya. Misteri selanjutnya ada dari game Punch Button Tower. Lagi-lagi ini hanya game tower biasa, tapi kalau kalian tidak menemukan ruangan rahasianya. Nah, kalau kalian bisa nemuin ruangan rahasianya, masuk ke tab ini kan yang kita main di sini, akan ada jalan yang tak terlihat yang membuat kalian teleport ke ruangan dengan banyak mata. Buat kalian yang takut atau fobia, Mimin saranin jangan paksain diri kalian untuk main game ini. Di dalam ruangan ini, kalian akan bertemu dengan hitam yang jika kalian tabrak layar akan menjadi error dan kalian akan muncul di lobby yang sama. Namun kali ini versi gelap dan rusaknya. Kalau kalian tetap memberanikan diri untuk main obi ini, tak lama dari itu akan ada yang mengirim permintaan pertemanan ke kalian, yaitu Bob. Itu tergantung kalian, apakah kalian mau menerimanya atau enggak. Kalau kalian terima, game akan terglitch dan Bob akan terus datang menghantui kalian. Dan kalau kalian tidak menerima friend request-nya, kalian akan terkick dari gamenya. Karena kalian telah mengabaikan Bob. Nah, Mimin dapat creepypasta game yang satu ini dari channel YouTube ini nih. Kalian jangan lupa subscribe juga ya, dan tonton videonya di sini. Ya, nanti. Menurut kalian mending yang mana nih? Ditemenin Bob atau di-kick sama Bob? Coba kalian tulis di kolom komentar dan siapa juga aja, berteman sama dia. Oh, ini Mabe. Teori. Nah, dari kedua game tadi, misteri mana yang menurut kalian lebih seram? Apakah tentang pembalasan dendam dari pemilik Wii di game pertama, atau tentang sosok misterius Bob yang terus meneror para pemainnya? Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Dan kasih tahu juga pengalaman kalian saat kalian main game-game ini. Kalau gitu, sampai sini dulu pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih Miminers yang sudah menonton videonya sampai habis. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan seperti biasa, jadilah Miminers yang cerdas. Oke. Wah, ternyata udah di ujung video aja nih. Terima kasih ya Miminers yang sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa kalian like video ini dan share ke teman-teman kalian supaya yang lain juga tahu tentang isi video ini. Oh iya Miminers, buat kalian yang mau request pembahasan video, kalian bisa tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa pakai hashtag bahasmin supaya komentar kalian bisa dibaca dan dipilih sama Mimin. Kalian bisa request pembahasan